Group. Saya M. Sarifudin, Sarjana Ilmu Komunikasi. Siang hari ini saya kedatangan tamu mantan kades yang berprestasi di Ogan Ilir, namun beliau tidak menjabat lagi karena kurang suara karena pemilihan masyarakat. Jadi dapat dimaklumi sekarang siapapun kita, apapun gagal seperti apapun kalau kalah pemilihan tetap juga tersingkirkan walaupun berprestasi. Jadi mungkin ini harus ada perhitungan baru bagaimana ke depan supaya selektif dari awal pencalonan Aris menjadi Pak Kasih, Pak ini mantan pencalonan baik DPR mungkin, kalau bupati gubernur mungkin sudah tertata ya. Kalau DPR kan masih dikatakan tidak tertata, tapi mungkin tidak ada persyaratan khusus seperti pengalaman berorganisasi, pengalaman pengusaha itu belum diterapkan kan. Demikian juga dengan kades. Dengan Pak Herian ya. Lengkapnya Pak Herian apa? Herian. Iya, saya Pak Herian ya. Siap. Alhamdulillah wa syukurillah. Saya mengenal Pak Herian ini dulu pernah mau menjadi wartawan kita, tapi beliau menolak. Beberapa tahun yang lewat. Dan terakhir beliau mendirikan media sendiri. Media apa namanya? Lintas Sumsel ditata sendiri, dan pada gilirannya beliau mencalonkan diri di desa Sri Jabo, dan alhamdulillah menurut pengamatan saya beliau berhasil menata desa selama satu periode. Ya. Satu periode. Ya. Tahun berapa? 2016 ya. Kenapa harus jadi kades? Kan sarjana masih waktu itu masih hitungan jari ya, mau menjadi kades. Jadi begini, dulu saya tidak ada niat sama sekali untuk menjadi kepala desa itu. Kerjaan saya waktu itu di media, kemudian tapi sehari-hari karena di media ini masyarakat ini mengadu, mengadu ke saya, terus Pak Herian, tolong kami ada masalah ini, gimana menyelesaikannya? Saya sampaikan, saya ini ada seorang jurnalis, seorang wartawan. Sebenarnya yang berkompeten itu adalah pemerintah. Terus tapi masyarakat masih mau minta pertolongan penyelesaian persoalan. Kadang-kadang lagi antara perceraian juga lari kita, kan? Jadi saya sampaikan, ya sudah. Saya iseng-iseng koordinasi terus sama Pak Kades, kemudian koordinasi karena kita media ini kan linknya banyak. Baik itu kepolisian, TNI, kan pemerintahan, karena mitranya luas. Mitranya luas ya. Oleh karena itu kalau ada persoalan sosial kita berhubungan ke OPD, misalnya dengan sosial. Kemudian seiring berjalan waktu muncul dari masyarakat itu sendiri banyak. Pak Idan gimana kalau calon kades? Tapi sampai saat itu saya belum terpikir. Nah semakin banyak mungkin dukungnya, semakin banyak. Akhirnya meyakinkan pasti banyak suara, keluarga juga mendukung. Terus saya sholat istiqoroh. Sholat, minta petunjuk. Saya memutuskan untuk mencalon diri. Itu ceritanya. Pak Herian dari wartawan aktif punya media sendiri, lantas menjadi pengayom masyarakat di desa, yaitu kepala desa. Pengalaman apa yang didapat selama menjadi kepala desa Satrio? Kepala desa itu setelah saya jalani adalah jabatan yang paling sulit di Indonesia. Karena dari jabatan-jabatan yang lain. Karena dia berhadapan langsung dengan masyarakat. Kalau bupati kan mungkin dengan pegawai-pegawainya, camat dengan pegawainya, itu juga jabatan ke atas. Tapi kalau kepala desa ini langsung berhadapan masyarakat. Kalau warganya itu penduduknya misalnya 500.000, maka 1.000 ketemu semua sekali dalam waktu 24 jam. Dari berbagai macam tipikal dari berbagai jenis pendidikan, karakter. Saya waktu itu ada semacam kegiatan sama Dandim. Ada satu kata
Waduh, Pak Herian. Saya membawahi anggota saya kurang lebih 200, Ya, itu sudah terdidik, ya, ya. sudah terlatih. Kepala saya pusing bukan main. Ya. Nah, Pak Herian membawahi ribuan orang yang tidak terlatih dan tidak terdidik Ya. sama sekali. Masyarakat awam, Saya salut. Nah, ini kenangan, salah satu kenangan Pak Haji yang tak terlupakan selama kita menjabat sebagai kepala desa. Iya, iya. 1 periode, artinya masih sudah 5 tahun, 4 tahun. Jabatan Kades itu menurut undang nomor 6 2014 Ya. itu 6 tahun. 6 tahun. Ya. Waktu itu masih 6 tahun. Sampai saat masih 6 tahun. 6 tahun. Pak Herian, menghadapi masyarakat seperti Pak Herian menceritakan tadi kan memang sulit. Iya. Masyarakat yang banyak, Betul. yang berbeda-beda pendidikan, Betul. tipikalnya segala macam. Hal-hal yang kira-kira menyuliti kita menjadi kades seperti apa? Maksudnya Pekerjaannya yang menyelesaikan masalah yang diminta masyarakat, kira-kira persoalan seperti apa yang sering dialami? Ada beberapa yang saya alami. Misalnya tentang pembangunan desa. Ya, ya. Pembangunan itu syaratnya ada izin atau hibah. Ya. Nah, setelah hibah itu dibikin surat. Nah, itu salah satu kendala pembangunan yang berbentuk fisik. Ya. Sehingga kalau tidak ada hibah, maka kita tidak bisa membangun. Ya. Nah, ini salah satu saya alami. Ada salah satu warga dengan warganya, tetangga. Ini katakanlah apa ya? Tidak sinkron, musuh buyutan, tetangga. Sehingga kita untuk membuat jalan itu fasilitas umum tidak bisa karena ini tanah mereka. Nah, kalau kita tidak bangun maka jalan ini masyarakat akan kesulitan. Nah, itu salah satu kesulitan untuk membangun karena pemerintah. Kalau sudah seperti itu, apa yang Pak Herian lakukan sana? Kita membina terus masyarakat ini agar mereka mengerti, terus agar mereka bisa menghibahkan, kemudian diantara dua keluarga ini biar harmonis, sinkron. Ya. Jadi kita di situ peran kepala desa sebagai pengayom dan sebagai pembina. Iya, iya. Bagaimana waktu itu Pak Herian menghadapi perangkat desa yang juga fenomenal, pendidikannya berbeda-beda juga, pengalamannya berbeda-beda, tapi mereka tetap harus bagaimana mereka mendukung program kita. Seperti apa yang Pak Herian lakukan di sana? Jadi untuk perangkat desa, saya dari awal Pak Haji, saya sudah menseleksi dan memilih perangkat desa S1. Ya, ya. Nah, jadi desa Srijabo itu saya pilih S1. Jadi artinya waktu itu perangkat desa Pak Herian S1 semua ya? 95%. Artinya masih ada SMA. Tapi tidak 2 SMA. Tidak 2 SMA. Memang hasilnya bagaimana menurut pandangan Pak Herian sendiri yang merasakan menjadi pemimpin sana? Nah, inilah salah satu keuntungan pemimpin. Ya. Kalau di bawahnya bisa bekerja, katakanlah pintar, maka kita sebagai pemimpin santai. Ya. Nah, santai dalam arti bukan kita tidak bekerja, artinya kita bisa mengarahkan kemudian dikerjakan dengan cepat. Sedikit saja pengarahan mungkin mereka sudah mengertinya. Betul, Pak. Itu mungkin. Betul. Jadi misalnya kita ada semacam meeting, kita mengarahkan coret-coret sebentar, mereka sudah tahu. Nah, ini keuntungan kalau perangkat desanya itu bisa bekerja pintar, seperti itu bisa bekerja. SDM-nya mampu. Ya. Wah, ini keuntungan bagi desa. Ada kesadaran juga bagi mereka individu untuk membangun desa kan. Nah, betul. Nah, setelah itu perangkat desa itu harus diperankan sesuai dengan peranan tupoksinya masing-masing. Pak Herian, sekarang kita kan barusan pemilihan kepala desa, sukses organik. Betul. Luar biasa. Alhamdulillah. Katakanlah 0 fenomenal. Betul.
bagus sekali. Tinggal perjalanannya. Ya. Menurut pengalaman Pak Herian dulu pemilihan juga ya jadi. Pemilihan. Tentunya ada musuh-musuh juga ya, ada rival-rival ya. Betul. Ya. Bagaimana menghadapi rival-rival setelah Pak Herian dilantik? Jadi ini menarik sekali Pak. Ya. Ini salah satu tantangan di desa. Ya. Kalau bupati begitu mereka habis bertempur pilkada, maka mereka ini mungkin ada di provinsi. Ya. Ada mungkin pindah ke ibu kota. Nah kalau kepala desa ini begitu habis pertempuran masih tetap bertemu. Nah ini uniknya. Jadi tetap bertemu. Iya. Sehingga inilah salah satu yang terberat. Iya. Bagi kita menghadapi calon-calon yang misalnya katakanlah belum beruntung. Nah pada saat itu saya terus berusaha semaksimal mungkin. Saya misalnya dirangkul atau tetap dimusuhi mereka? Dirangkul. Dirangkul. Ya. Yang bisa mungkin ada putranya, ada putrinya yang bisa kita ambil perangkat desa. Kemudian ada surat, ada bantuan, ada segala macam. Artinya pemberdayaan keluarga ya? Pemberdayaan keluarga tetap. Ya, supaya mereka merasa diperhatikan. Tapi hasilnya bagaimana dengan kerja maksimal seperti itu? Nah hasilnya mungkin 70%. Ya. 70% itu berpihak kita, 30%-nya itu tetap. Ya. Tetap oposisi katanya. Gitu Pak. Nah, tapi kebanyakan dirangkul mereka banyak yang mau ya, walaupun tidak langsung mereka mungkin keluarganya ya. Nah, jadi ini sebenarnya mereka mau tapi butuh waktu. Pendekatan untuk merangkul mereka tidak begitu. Katakanlah istilahnya didinginkan dulu. Lantas ada waktu itu ada perangkat desa yang juga tidak terpakai, itu pada umumnya tidak terpakai, itu mereka menolak atau memang kita tidak memakai mereka karena berbagai hal, termasuk karena tidak memilih kita misalnya. Saya tidak seperti itu. Ya. Jadi saya perangkat desa itu kalau saya Pak Haji tidak ada dari keluarga saya. Perangkat desa itu tidak ada sama sekali dari keluarga saya. Bahkan saya ambil dari kalau keluarga Pak Herian mungkin tidak, karena Pak Herian kalau tidak salah bukan putra daerah ya. Dari keluarga istri mungkin. Tidak ada. Maksudnya dari keluarga istri. Ya. Nah, jadi tidak ada keluarga perangkat itu dari keluarga istri saya. Jadi waktu itu saya ambil benar-benar yang ada SDM yang bisa bekerja siapa saja itu, dan saya ambil juga kan dulu ada mantan kades. Nah saya ambil putranya atau putrinya untuk, tapi putra putrinya yang memang ada SDM-nya yang bisa memadai, yang bisa bekerja. Nah, jadi perangkat desa itu Pak Haji banyak sebenarnya, apalagi saat ini hampir sekitar perangkat desa kades ada sekitar 12 untuk mengelola desa. Saya kira itu sudah cukup bagus. Nah, kemudian peranan, tugas pokoknya itu sudah jelas. Sudah jelas, kaul keuangan, kaul pembangunan, terus ada kaul pemerintah, itu lengkap sebenarnya. Dan tunjangan mereka juga sudah memadai. Lantas Pak Herian, kepala desa seperti Pak Herian katakan kan langsung berhadapan dengan masyarakat. Artinya pro kontranya juga langsung. Betul. Ya. Betul. Nah, ketika ada yang memang tidak mau mendekat, tapi kita juga bagaimana supaya mereka katakanlah tidak terlalu betul menyerang kita, itu trik seperti apa ya Pak Herian? Maaf, saya bertanya ini karena kita barusan pemilihan kepala desa, dan Pak Herian saya anggap kepala desa yang berhasil dan mungkin bisa ini menjadi contoh pembicaraan Pak Herian. Ya silakan Pak Herian. Jadi kita sebagai kepala desa tidak lagi, ini yang saya ingin jalankan, tidak lagi memandang bahwa ada calon-calon atau mantan-mantan calon atau dari keluarga calon. Ini menghilangkan. Ini ada peristiwa terjadi. Dulu ada usulan untuk bantuan waktu COVID. Bantuan namanya bantuan bansos. Diusulkan dari desa. Desa diminta. Ini yang terjadi. Ada keluarga mantan calon dulu. Kita
kita tidak apa Pak, tidak memilih-milih Ya, ya. semuanya. Ya, ya. Semuanya yang kira-kira dia wajar menerima, Ya. kita ajukan. Ya. Yang tidak wajar tidak. Nah, kemudian ada waktu itu perangkat desa saya, saya sudah tahu laporan, wah ini yang namanya misalnya calon itu termasuk, memang dia layak, sudah. Saya perintahkan cek di lokasi. Nah, kemudian setelah saya cek lagi yang kedua, hilang. Nah ini Pak, hilang. Terus memang ini ada di benak saya karena ini jadi perhatian. Jadi perhatian, ada sekitar 5 itu jadi perhatian karena ini keluarga calon yang kalah. Kemudian saya tanya sama perangkat, sama Sekdes, ini Pak Sekdes, orang-orang ini kok hilang di daftarnya? Siapa yang coret ini, siapa? Oh, pernah kejadian? Oh, terjadi. Karena mantan rival kita pemilihan ya? Nah itu pencalonan. Ya. Nah terus Sekdes saya panggil, terus saya nggak tahu Pak. Nah terus yang bagian data itu siapa? Nah dipanggil, ada salah satu perangkat desa, panggil, saling menyalahkan, nggak tahu Pak, ini hilang di mana? Nah kemudian saya panggil ketemu bahwa ada salah satu perangkat desa ini mencoret dan berkasnya dikeluarkan. Terus saya tanya, kenapa dikeluarkan? Ini musuh Bapak. Nah, ini musuh Pak Kades. Justru perangkat kita ya, Nah, yang masing-masing betul. punya rasa dendam. Ini orang Pak calon sudah dibikin enak, sudah diperhatikan, tapi mereka masih bucak, masih menghantam terus Pak. Nah oleh karena itu, maaf Pak, atas inisiatif kami sendiri kami keluar. Apa kata saya waktu itu Pak? Masukkan. Oh, ini jadi Pak Herian langsung memerintahkan supaya kalian mereka dimasukkan. Alasan karena mereka memang layak. Sudah dibongkar lagi, masukkan. Terakhir saya cek betul ini. Saya cek betul. Nah, sudah keluar. Nah, ya kalau di luar situ muncullah apa komentar-komentar bahwa wah si Kades ini takut sama si A, suaminya, istrinya, keluarga yang Jadi itu salah satu Pak trik bahwa kita tidak memilah-memilih. Kalau itu memang sesuai dengan aturan kita jalankan. Artinya seorang kepala desa betul-betul mengayomi, artinya memperhatikan masyarakatnya. Betul. Siapapun dia. Bukan soal musuh. Bukan. Soal sekarang perhatian. Pak Herian, sering terdengar kita muncul kata-kata dari masyarakat banyak, bahkan menjadi pembicaraan sehari-hari. Bukan cuma kepala desa, siapapun jadi pemimpin, termasuk bupati, gubernur, mungkin presiden, sekarang kita tahu kan, kepala desa, berbuat apapun, pemimpin itu di mata masyarakat sebahagian, ya, katakanlah segelintir. Ada juga yang mengatakan masih tidak bagus. Ini bagaimana pendapat saya seperti ini? Jadi dulu Pak, setelah saya menjabat 1 tahun, saya menemui kiai, salah satu kiai di Benile terkenal lah, pimpinan Pondok Pesantren. Saya menghadap dia, Pak Kiai, bagaimana triknya, bagaimana caranya, ataupun ada doanya, sehingga Pak Kiai tahu, Pak Kades semua Pak. Bagaimana caranya saya saat ini menjadi kepala desa agar seluruh masyarakat desa itu senang, satu pun tidak ada yang benci. Jawab Kiai itu tadi, itu tidak logis, tidak masuk akal. Nah, tidak masuk akal. Kamu tahu zaman Nabi, Nabi Muhammad itu semulia apa lagi? Akhlaknya, contohnya, tapi dia lewat dikasih tugas sama masyarakat. Lempar dengan kotoran unta. Itu Nabi. Ya kamu apa? Saya merenung Pak. Ya kamu Nabi jauh, Kiai bukan. Jadi Pak Kiai tidak akan terwujud sampai ke surga. Seluruhnya. Jadi apapun yang kamu laksanakan kegiatan baik, tidak akan pernah satu desa itu yang cinta senang semua. Artinya tetap pro kontra itu ada. Tetap. Tinggal bagaimana kita pendekatan kepada yang kontra dan memperkokoh yang pro. Betul. Mungkin itu ya. Betul. Ya, ada
Jadi ini pengalaman pribadi saya. Ya. Sampai saya menjadi kepala desa, ada salah satu calon yang kemarin salah. Dia tidak pernah mengakui dan tidak pernah di acara itu kadang-kadang dia menjadi sambutan. Tidak pernah menyebut bahwa ada kepala desa. Saudara Helian. Sudah, tapi saya terima. Nah ini salah satu. Tapi kita kembali lagi, Pak Haji. Kita harus tetap berbuat baik, lapang dada. Terus kita menjalankan aturan yang ada. Kemudian kita terus meluluhkan hati mereka. Bukan berarti kita mengemis, tapi terus meluluhkan hati mereka. Terus kita berbuat. Nah, jadi itulah salah satu trik. Kalau kita misalnya kelompok sudah itu. Jadi tambah panas memang benar. Saya terasa 1, 2, 3 kali kondangan sama Pak Herian dari Kades. Saya tidak menyangka Pak Kades menyebut nama saya Pak Haji Saifuddin. Itu berapa? Setiap kali kondangan saya merasakan itu Pak. Memang kita ada satu kebanggaan. Mungkin ini juga tapi banyak juga orang yang tidak menyebut orang-orang dikenalnya, orang-orang terkenal, bahkan apalagi misalnya musuh-musuhnya. Itu banyak juga yang tidak disebut. Bahkan senjata menyebut itu senjata meluluh lantakkan juga musuh kan. Dia akan terpengaruh, akan merasa tersandung sehingga hatinya luluh untuk kalau tadinya panas menggebu mungkin ada agak dinginnya. Trik itu kira-kira memang bawaan pikiran Pak Heri atau ada masukan-masukan dari yang lain? Saya dulu pernah latihan integrasi Taruna Dewasa, itu bergabung dengan akademi. Saya dapat ilmu itu situ bersama akademi. Tentara itu diajarkan pengenalan lokasi, teritorial. Teritorial itu memahami suasana lingkungan, suasana masyarakat, dan gang, lorong harus di dalam ini, Pak. TNI itu hebat. Jadi setelah saya bergabung, wah hebat ini. Termasuk juga ada masyarakat. Oh di sini ada kiai. Di peta itu ditandai. Oh di sini ada orang yang selalu protes misalnya. Kita kasih tanda itu. Oh di kampung satu RT tempatnya di lorong ada tanda. Orangnya seperti ini. Nah orangnya seperti ini. Nah ini mempelajari peta. Nah jadi inilah salah satu trik agar salah satu kita berbuat untuk kebaikan bagi mereka ya. Betul. Pendekatannya seperti tadi. Kadang-kadang kita dongkolin. Dia pidato tidak menyebut segala macam lah. Bahkan dia menghujat segala macam. Kita naik. Sebenarnya di hati ini mendidik. Nah kita naik tapi menahan kemudian mereka yang terhormat, nama si A bin si A, tokoh masyarakat ini, sehingga kita tetap menghormati mereka, menghormati. Jadi itu kita lakukan terus menerus. Artinya seorang pemimpin termasuk kepala desa, pemimpin di desa tertinggi. Desa. Memang harus berjiwa pengayom. Harus betul-betul mengucapkan apa yang dimaksud pengayom. Seperti Pak Herian kan sudah menjalankan semua masalah-masalah baik teman, musuh pun didekati, bahkan ada ditandai tadi pendekatan. Tapi belum tentu juga mereka menerima kita dengan sebaik yang kita harapkan. Pak Herian, kembali ke profesi kita wartawan. Wartawan ini kan banyak juga masyarakatnya kan berbeda-beda juga ya, tergantung dari oknum juga ya. Sebenarnya wartawan itu baik. Tidak ada di dalam buku dari kode etik segala macam itu termasuk Undang-Undang 40 mengatakan wartawan itu jelek. Yang namanya wartawan itu memang harus mengerti rambu-rambu itu. Sehingga dia tidak akan terjebak saat dia bertugas di lapangan. Pak Herian dulu pernah didatangi oleh kalangan wartawan baik yang dikenal atau yang tidak dikenal. Bagaimana sikap Pak Herian? Oh jadi sebenarnya betul sekali Pak Ji, bahwa wartawan, kepala desa ataupun instansi pemerintahan yang lain
semuanya itu bagus semua. Ya. Tapi yang mencederai itu adalah oknum. Nah, kepala desa juga ada juga oknum. Ya. Nah, termasuk juga tidak kita pungkiri lembaga swadaya masyarakat ada oknum. Tergantung dari individu. Tergantung individu. Kalau lembaga swadaya masyarakat bagus itu. Ya. Tujuannya bagus, misi termasuk media, wartawan itu tidak ada yang namanya wartawan jelek. Ya. Tapi yang jelek itu oknum orang yang ingin berbuat. Makanya menurut saya itu wartawan. Betul. Jadi wartawan itu banyak. Karena dia bukan kalau wartawan kan tidak, dia kan ada rambu-rambu kode etik dan nomor 40. Nah itu. Kalau wartawan tidak ada itu. Nah jadi Pak Haji, pada saat saya menjadi kades, ya, ada salah satu oknum lain, ya. Oknum wartawan dari salah satu media datang. Nah jadi dia waktu itu tahu tidak bahwa Pak Ali adalah wartawan juga? Oh tidak tahu. Tidak tahu. Ya. Nah, ini masih mungkin apa? Ini baru. Ya. Baru jadi mungkin. Nah, saya ini naik sepeda motor, baru naik ini Pak. Ya. Nah, ke lokasi pembangunan. Ya. Saya itu jauh. Ya. Jauh karena terluas di Kecamatan Pimpinan Sudah dari ke pelosok naik baru jalan sekitar paling 5 meter. Ya. Ada salah satu oknum wartawan motor panggil Pak Kades. Ya. Saya kira warga saya. Nah, Ya turun saya Pak. Turun, wah ini gawat tuh. Apa ada yang lari? Lari saya. Itu Pak Haji lari. Ini ada apa? Itu Pak Kades bagi-bagi dana desa. Bagi-bagi dana desa. Bagi-bagi dana desa. Ya. Terus saya tanya, itu kamu dari mana? Saya dari media. Ini Dari media. Maksudnya wartawan. Oh sudah masuk. Dia masuk. Dia masuk, disuruh minum, ngobrol. Masih ngomong bagi dana desa. Nah, dana desa ini saya sampaikan sudah ada aturannya. Tapi kalau kamu mau bagi dana desa, kalau memang ada aturannya, sudah saya bagi. Saat ini saya bagi. Tapi ada aturannya. Tapi kalau tidak ada aturan, nggak berani saya. Setelah ngobrol. Oh, ini baru kenal. Ternyata dia pulang lama. Pak, ini ada pesan-pesan mungkin kepada katakanlah kepala desa karena mantan kepala desa. Ini khusus profesi kita ya, Pak. Ya. Kepada rekan-rekan wartawan kita. Sebenarnya wartawan ini harus bermitra dengan siapapun. Betul. Bukan cuma kepala desa. Kepala desa pun harus bermitra dengan siapapun. Ya. Bukan cuma dia harus juga dengan masyarakat. Masyarakat dimanapun, kapanpun. Betul. Dan seperti itu seharusnya. Nah, apa pesan-pesan Pak? Ini khusus menghadapi KS menghadapi wartawan. Ke depan bagaimana? Sebenarnya media, pers itu sangat menguntungkan bagi Polres. Ya. Bukan dihindari. Ya. Nah, sepengetahuan saya, selama saya menjadi kepala desa, kebetulan waktu itu saya menjadi ketua forum kades. Ya. Nah, ada salah satu kepala desa yang mengadu, Pak Ketua, ini ada wartawan. Seolah wartawan ini menjadi mereka ada kekhawatiran, ada ketakutan. Ya. Nah, terus saya tanya, Pak Kades, kenapa kamu takut sama saya? Nanti diberitakan. Lah kenapa kita takut diberitakan? Justru berita ini menguntungkan. Ya menguntungkan gimana Pak Kades? Ya. Ya menguntungkan. Kalau misalnya kita ada wartawan ini kan hadir, tujuannya adalah konfirmasi. Ya. Nah itu menguntungkan daripada beritanya sudah liar kemana-mana, kita tidak ada Dia hadir ditolak, tidak jawab, sehingga masyarakat akan berasumsi lain. Ya. Nah pesan saya kepada kepala desa, gunakanlah media sebagai mitra, karena medianya adalah sangat menguntungkan. Kita bawa, kalau saya bawa ini Pak, kita bawa ke tempat kita kerja, kita ceritakan tentang apa perkembangan desa, sehingga desa itu akan terkenal dan masyarakat tahu, oh ini pembangunan, oh ini berapa dananya. Nah juga begitu terhadap rekan-rekan pers, mungkin kita ini agak bila perlu tercoreng oleh oknum, oleh oknum. Nah ke depan bagaimana caranya khususnya PWI
Kabupaten Nugget Hilir khususnya untuk menjembatani media dengan para kepala desa, sumber berita. Karena gini, kepala desa itu tidak paham dengan tugas-tugas pers. Nah, bila mendengar wartawan, mulai pemikirannya macam-macam. Nah, itu. Nah, jadi pesannya itu hadapi media dengan ada hak jawab, kemudian media juga ya bagus. Artinya Kades sebagai tuan rumah, terimalah siapapun termasuk wartawan. Betul. Ketika dia ingin bertemu atau berjumpa bersilaturahmi, betul. Sebenarnya seandainya oknum wartawan katakanlah, kalau dia ingin menghadap kepala desa ya, bawalah misi wartawan yang sebenarnya yang mengerti Undang-Undang 40 dan kode etik jurnalistik. Artinya bekali diri kita berbicara di sana tidak macam-macam, menanyakan apa yang harus ditanyakan. Dan jangan membuat-buat data mungkin ya. Kalau menanyakan soal berapa penduduk mau mengangkat pemberitaan, saya kira tidak jadi masalah, kita bertanya banyak. Tapi kalau kita membuat-buat itu, saya kira yang seperti itu mungkin untuk oknum-oknum wartawan dihindari. Betul. Jadi Pak Haji sebenarnya saya sampaikan tadi bahwa wartawan itu sangat membantu. Lembaga kontrol bukan hanya di desa saja kan, seluruh instansi. Itu memang tugas wartawan itu. Tapi ini disalahgunakan. Misalnya seperti ini. Tugas wartawan itu kan mencari berita, kemudian mengelola, menyebarluaskan. Nah, ini berubah profesi sebagai kode etik wartawan itu berubah profesi. Seharusnya kita profesi sebagai jurnalis berubah jualan. Nah, ini kan sudah berubah profesi maksudnya. Pak Haji. Nah, begitu juga seperti bukan tidak boleh. Kemarin saya ada salah satu program dari Forum Kades, ada kerjasama dengan PWI tentang program desa, membackup desa. Nah, saya sampaikan bukan berarti kita kerjasama yang bidang misalnya fiktif. Saya tidak mau kerjasama yang fiktif. Nah, kerjasama artinya saling menguntungkan desa bisa terpublikasi, kemudian masyarakat tahu jelas, kemudian dari wartawan dapat berita, mengangkat nama desa. Nah, artinya kerjasama seperti itu. Tapi kalau kerjasama yang bidang misalnya fiktif segala macam, itu bukan tidak mau dikoreksi, banyak kita tetap dikoreksi, tapi ya sesuai dengan kode etik jurnalis. Wah, Herian di ujung waktu karena kita sudah 20 menit lebih kalau tidak salah ini. Mungkin ada himbauan kepada kepala desa menghadapi masyarakatnya yang fenomenal atau mantan-mantan musuh. Bahkan jelas dari Pak Bupati Pancawijaya Akbar supaya mengajak mantan-mantan calon yang belum terpilih untuk bekerja sama membangun desa. Mungkin ada pesan dari Pak Herian termasuk kepada kalangan wartawan yang sudah disampaikan. Silakan Pak Herian. Pertama mungkin sedikit pesan karena berdasarkan pengalaman saya sebagai kepala desa yang sudah dilantik berarti sudah menjalankan tugas sebagai kepala desa. Jalankanlah peraturan desa itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kemudian jangan memilah-milah, terus layanilah masyarakat itu seolah-olah mereka tuh memilih kita semua. Nah, itu salah satu yang wajib dilaksanakan. Nah, bagi yang kalah harus seperti apapun caranya pemilihan itu, apapun yang dilakukan hasilnya, kalau mereka menang, saya akui. Begitu paling 5 menit pagi, saya sudah tahu bahwa saya kalah, saya umumkan, baik masyarakat umum di media massa, saya akui bahwa saya mendukung dan saya menghargai. Ini untuk pemilihan baru-baru ini ya? Yang baru-baru ini. Kebetulan Pak Herian belum beruntung. Belum beruntung dan suaranya ada yang lebih banyak. Ada yang lebih banyak.
Nah, saya sampaikan di muka umum. Ya. Saya sampaikan saya mendukung kades terpilih. Ya. Apapun itu keputusannya, kalau mereka menang, saya mendukung dan seluruh pendukung saya harus mendukung. Ya. Itu sudah saya sampaikan, baik di media sosial maupun di muka umum. Ya. Itu untuk kades itu syaratnya Pak. Ya. Itu syaratnya harus merangkul. Karena dia pengayom kan? Karena pengayom. Ya. Jadi semua masyarakat tanpa terkecuali. Ya. Kemudian untuk dan ini sudah dilakukan oleh Pak Herian. Sudah saya lakukan periode kemarin kan? Menghadapi musuh-musuh yang sebelumnya bersaing. Betul. Menghadapi musuh-musuh yang sudah bersaing, walaupun mereka mungkin tidak lunak hatinya, tapi tetap sampai habis jabatan kita terus. Tetap berlaku berbuat baik. Berbuat baik. Ya. Nah itu untuk rekan-rekan kepala desa yang sudah dilantik. Kemudian untuk rekan-rekan wartawan, maksudnya kades nih, karena banyak yang hari dikontrol banyak, tapi untuk wartawan ke kades saat dia ingin menghadap kades, menghadap kades, jalankanlah kode etik jurnalis. Cuman itu, jadi jalankan lengkap itu kode. Ada 11 pasal. Ada 11 pasal. Bahkan sekarang ada kode perilaku. Ada kode perilaku. Itu artinya kita tuh kalau media sudah jelas lagi. Di kode etik jurnalis itu. Nah kalau kita pakai itu, karena sudah saya jalankan, saya dulu pernah sosialisasi ke sekolah. Jadi begitu saya ke sekolah langsung diterima Pak Haji. Setelah saya sosialisasi. Jadi mohon maaf, mungkin begitu kebetulan yang jelas itu begitu saya ke sekolah, ke desa, jadi mereka langsung berhadapan dengan saya. Tidak ada penolakan. Nah, tapi itu tadi bukan kita sok-sokan tapi kita jalankan yang kode etik jurnalis. Pak Herian, terakhir mungkin dari saya. Pak Herian kan sebagai ketua forum kades artinya membawahi seluruh kades dan organ ini. 200 berapa itu ya? Ratusan. Kadesnya 227. 227 ya. Kalau seluruhan. Setelahnya 241. Iya. Artinya 273 rasanya. 241. Ya, 241 kades. Kades 227. Oh, 241 ya. Kades dan 2. Jadi seorang forum itu sebenarnya posisinya sama dengan bupati juga ya, membawahi kades. Jadi koridor kades. Betul. Tapi artinya Pak Herian membawahi dari 241 kades. Betul. Nah, bagaimana fenomena yang terjadi saat Pak Herian menjadi forum kades? Nah, dan apa yang pernah terjadi dan bagaimana mengatasi? Nah ini unik ya Pak Haji. Pengalaman saya sebagai ketua forum kades. Dulu saya ketua forum kecamatan dulu. Nah karena saya ini dari media. Nah ini yang unik. Saya ini dari media. Banyak orang-orang katakanlah apa yang mengkhawatirkan saya ini. Karena Pak Herian ini dari wartawan. Ada suatu saat mereka rapat, saya tinggalkan. Nah, mereka rapat dulu yang pokok. Nah, setelah umum saya diajak. Nah, jadi saya bingung. Ada salah satu teman saya, saya tanya, kenapa rapat seperti kayaknya khusus? Kok saya ditinggalkan? Nah, dapat bocoran. Kau itu wartawan. Lah sekarang kades, bukan wartawan. Forum kades itu. Forum kades. Nah, tapi ini tetap ini di kecamatan tetap. Nah, sehingga waktu itu ada camat, salah satu camat menyampaikan Pak Herian, kamu untuk rela mengundurkan diri jadi ketua forum. Terus saya tanya ke Pak Camat, saya siap mengundurkan diri, tapi alasannya kan tidak usah alasan. Pokoknya ini saya menyampaikan amanat bahwa kamu untuk ikhlas mengundurkan diri. Amanat dari mana Pak Camat? Pokoknya kamu harus intimidasi mundur. Nah, karena kita ini kades, minimal saya kira ini harus loyal walaupun sudah saya kumpulkan teman-teman di kecamatan. Nah, kawan-kawan saya ini dipinta oleh Pak Camat untuk mundurkan diri. Nah, sekarang kita rapat lagi untuk pemilihan.
Nah, kata rekan-rekan bilang seperti ini, kami sudah bulat tetap Pak Herian. Ya sudah, kalau seperti itu, ya kawan-kawan yang nyampaikan Pak Camat. Ya sudah, rapat lagi, disampaikan oleh Pak Camat, kami tetap menunjuk saudara Herian untuk forum. Ya sudah, terpaksa saya. Itu ke kabupaten ya? Kecamatan. Kecamatan ya. Nah, kemudian forum kabupaten. Nah, waktu itu sudah forum kabupaten pemilihan. Pemilihan tingkat kabupaten. Saya ini sudah masuk apa ya? Dipilih seperti puting ya? Puting. Ya. Saya ini sudah masuk. Sudah masuk kategori untuk calon ketua. Ya. Saya sudah tercium bahwa ini bakal saya terpilih. Ya. Nah, tapi Pak Haji waktu itu cerita yang sudah lalu. Ya. Cerita ini kan akan menjadi bahan bagi kawan yang sedang menjabat. Betul. Ya. Waktu itu ada kira-kira orang pejabat lah. Ya. Masuk. Ya. Ada usaha dipilih. Nah, dipilih. Ada usaha dipilih. Sekarang ditunjuk oleh jelas. Karena ini pejabat. Ya. Kita kan kades. Ya sudah, komentar. Sudah Pak. Ya, bagaimana menurut Bapak yang bagus? Kami ikut. Ya sudah. Ketua, sekretaris, bendera. Langsung ditentukan. Ya. Ya, rekan-rekan siapa? Kamu pilih, kenapa ditunjuk? Nah, silakan kamu tanya sama beliau. Salah satu pejabat. Ya sudah, kecewa. Jadi saya sekretaris. Ketuanya ada salah satu rekan saya, ketua, saya sekretaris. Kemudian begitu peristiwa banyak, berjalan mungkin 1 tahun, banyak sekali peristiwa kepala desa ini. Sehingga saya selain mengurus desa saya, mengurus desa lain. Nah, jadi laporan dari APH juga ada. Jadi masuk semua. Nah, terus saya berpikir, kok fungsi saya ini beda? Sekretaris menangani semuanya. Nah, terus ada waktu itu dari pihak kepolisian mau konfirmasi, dipanggil, ada salah satu rekan kita, maksudnya konfirmasi ketua forum. Pak, saya ini sekretaris. Ketua forumnya ada. Sudah dihubungi. Kata waktu itu siapa ketua forum? Ada salah satu yang disebutkan. Rudi. Bukan Pak Rudi ya? Kemudian kata ketua forum diwakili sekretaris. Lah, ya sudah. Saya ke situ. Nah, kemudian ini berjalan terus. Kenapa takut disebut orang? Ya, kenapa takut disebut? Nanti ini kan barang sudah selesai. Tapi masih tetap dijaga silaturahmi. Nah, kemudian terus saya nih terus kemudian koordinasi dengan pihak yang lain. Habis jabatan itu, pemilihan yang kedua, memang kita yang terpilih. Nah, setelah sampai selesai. Nah, sampai selesai sudah. Ya, banyak sekali jelimet. Nah, saya kerjasama waktu itu dengan ada pihak-pihak instansi lain. Nah, terus ada beberapa oknum lah, yang namanya oknum ini ada. Oknum. Nah, bagaimana nih Pak Ketua? Kalau kita sudah ada kerjasama, kita maksudnya enak lah. Nah, terus saya sampaikan kerjasamanya jelas. Poinnya ini. Tapi kalau kerjasama, misalnya ada penyelewengan dana desa, ada pembangunan fiktif, ada volume kurang, itu nggak bisa. Bukan kerjasama seperti itu. Nah, kerjasama misalnya administrasi yang kepala desa yang tidak tahu, diangkat pembangunannya, keberhasilannya. Betul. Itu kan Seperti itu. Jadi itu pengalaman di forum kades. Pak Yan, sudah cukup banyak kita berbincang dari A sampai Z, mulai pengalaman menjadi kades terpilih, terakhir kades belum terpilih, kata kalah suara ya. Kita sih sudah ada ngomongnya. Nggak usah yang lain-lain. Terakhir kita berbicara soal masalah wartawan, forum kades, menurut saya ini komplit. Ini menjadi bahan pemikiran pada para kades yang menonton siaran ini. Artinya pengayom itu seperti yang dilakukan oleh Pak Herian. Ya,
kalau sempurna sudah dijelaskan oleh para kiai tadi, tidak akan ada Tidak. 100% sempurna. Yang sempurna itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Saudara pemirsa, demikian wawancara eksklusif saya dengan Pak Herian, mantan Kades Rejabo yang sekarang memang profesinya wartawan. Beliau masih mengelola media mereka, beliau sendiri, dan masih aktif sebagai wartawan, Pak ya. Betul. Masih aktif, insya Allah ke depan aktivitas sebagai wartawan tetap akan dijaga, dan pesan-pesan yang pada wartawan juga sudah kita dengar. Lebih kurang saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Kami dari